kita ingin melaksanakan haji, kita harus mengerti manasik haji dari awal mikot sampai tahallul tsani. Kita ingin berzakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah, bila sesuai dengan nisabnya, kita harus mengerti tentang ilmu fikih zakat agar amal-amal ibadah kita kalau didasari dengan fikih yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak menyimpang. Asrul muslimin rahimahullah, itulah pentingnya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tapi kebanyakan orang lebih senang ke majlis zikir, daripada ke majlis ilmu. Padahal kalau kita membahas tentang ilmu fikih, kita tidak akan ragu untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah yang ingat saja an-niyah. Semua amal ibadah kita ingatkan lillah ta'ala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu ibadah kita harus mengawalinya dengan niat. Jadi dengan niat inilah ibadah kita akan sempurna, ibadah kita akan baik. Kalau kita mengawali ibadah tanpa niat, itu ibadah kita kurang baik. Karena pentingnya niat ini supaya apa-apa yang kita niatkan dalam ibadah itulah yang kita dapat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Contoh, kita melakukan salat, apa-apa saja yang kita dapat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada doa yang kita panjatkan, doa di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita mohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni. Warham, kasihanilah aku, sayangilah aku. Wajibul. Begitu juga warfa'ni, kita minta diangkat derajat kita agar kita bisa mendapatkan nafkah yang baik, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Mungkin kalau kita diangkat derajatnya bisa naik gaji atau Rabbi firli warhamni waskurni warfa'ni warzuq. Kita mohon rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kita sering mengeluh, ya Allah rezeki susah, cari uang susah di masa sulit. Kita kurang khusyuk untuk melaksanakan doa di antara dua sujud, apalagi kalau salatnya terburu. Firli warhamni wasburni warhamni
berikanlah lingkungan yang sehat sehingga dia bisa sehat walafiat dan mendapat kehidupan yang baik, yang sehat. Itulah 8 permohonan kita kalau kita niatkan agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-thalith, yaitu as-sabr, dengan sabar. Kalau kita melaksanakan satu kewajiban perintah Allah dalam melaksanakan salat, as-sabr yakni diperlukan fil wasat dalam bahasa Arabnya adalah di pertengahan ibadah, agar kita sabar dalam melaksanakan ibadah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Karena kalau terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan, sehingga salat kita menjadi tidak khusyuk. Kalau memang sabar ini diperlukan, dalam kitab At-Tanbih wa Al-Ghafilin dikatakan li'anal amalu bisubr, untuk mendapatkan bisubri fiha ala as-sukuni wa tuma'anina, agar kita mendapatkan ketenangan dan tuma'anina. Karena bila kita sholat tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan tuma'anina, artinya ada yang hilang, ada yang tidak lengkap. Kenapa kita melaksanakan sholat tidak mendapatkan tuma'anina, tidak mendapatkan ketenangan? Padahal tujuan kita beribadah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan tuma'anina dan ketenangan. Yang terakhir adalah al-ikhlas. Dalam kitab Al-Tanbih wa Al-Ghafilin, ar-rabi'u al-ikhlas, li'anna al-amal bighairi ikhlas la yuqbal. Sebuah amal yang dilakukan oleh kita tanpa didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka amalan itu tertolak. Kita banyak terjebak dengan riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Artinya semata-mata amal ibadah yang kita lakukan bukan lillahi ta'ala, tidak berdasarkan ikhlas. Maka ahli ulama dalam kitab At-Tanbih wa Al-Ghafilin mengatakan li'anna al-amalu bighairi ikhlas la yuqbal. Amal ibadah yang dilakukan tanpa berdasarkan ikhlas, maka amal ibadah itu akan tertolak. Begitu juga sebaliknya, bila kita melaksanakan ibadah ikhlas lillahi ta'ala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza amilna ikhlas yataqabbalu Allah ta'ala minna. Jika ibadah berdasarkan ikhlas, maka amal ibadah itu yataqabbalu Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal, dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah,
kita niatkan bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena disanjung orang, bukan karena dilihat orang, kita akan mendapatkan pahala. Bahkan orang lain akan menghargai kita. Faidah kana amilka bil ikhlas yataqabbalallahu ta'ala minka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal ibadah Anda. Dan manusia wa taqabbalu qulubul ibadi ilaihi, dan orang atau hamba-hamba Allah yang mengetahui bahwa Anda melakukan suatu amal ibadah, apakah itu salat atau salat atau puasa, dia akan berbaik sangka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah empat perkara, empat hal yang diperlukan agar amal-amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ilmu. Janganlah kita malas-malasan untuk hadir di majlis ilmu, terutama majlis ilmu yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Ridwan, membahas salat, membahas puasa, membahas zakat, membahas kullu amila doa, semua amal ibadah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang bagus masyhur, bila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, kita akan diangkat derajatnya, disatukan, dipertemukan kepada orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang ahli fikih, sehingga kita menjadi paham tentang ilmu agama. Yuridullahu khairan fayukafiru bihi. Jika Allah berkehendak untuk kita paham agama, kita mengerti ilmu agama, kita akan dipertemukan, kita akan disatukan kepada orang-orang yang paham tentang agama, sehingga kita paham ilmu agama. Yufaqih, yaitu orang yang paham tentang ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kiranya hanya untuk mengisi waktu dan mereview kembali itu saja, semoga berguna menjadi catatan amal agar bisa kita petik di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Kita doakan kepada tetangga kita yang sedang sakit, wabil khusus jemaah kita Abah Sakri yang jalan operasi, semoga dilancar operasinya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan ketenangan, semoga diberikan kepandaian, kepiawaian, sehingga mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang saleh dan saleh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الهدى وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم أعط رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الرحم ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء اللهم يا دافع البلاء رحم ويا دافع البلاء رحم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Berkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin pada sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah selesai dilaksanakan, dan doa dari kami kepada saudara-saudara yang menonton atau mengikuti video ini, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran kesehatan rezeki dan juga penghasilan yang banyak halal barokah di akhirat, dan semoga berikan kemudahan segala urusan baik urusan dunia dan akhirat, dan semoga berikan pula kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Al-Karimah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Marno, Pak Mariono yang ada di Kulon Progo. Ayo kita terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ayo juga dan alhamdulillah. Insyaallah untuk ke istiqomahan program DKM Masjid At-Taqwa setelah pada maghrib ini akan dibacakan surat Al-Mulk ataupun Tabarak insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.